dan anak domba. Segala puji hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa selamanya. Bagi Dia yang bertata dan anak domba, bagi Dia yang bertata dan anak domba, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa selamanya. 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 Haleluya, 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 Yesus. Terpuji namamu, mulia namamu, ajaib namamu, Yehova. Memerintah berkuasa selamanya. Glory, haleluya. Kami bersyukur memuji namamu, tinggikan namamu. Terima kasih, Yesus. Bersama
Saya serahkan kepada Pak Kobi. Ya, Shalom. Pak Komingwan, silakan Ya, Pak. Iya, Shalom semua Bapak Ibu. Sebelum ya, kita shalom. memasuki kebenaran firman Tuhan, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak di dalam surga. Iya. Kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami sampai hari ini masih boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Akan berkat-Mu yang selalu melimpah buat setiap kehidupan kami. Berkati ibadah tubuh susila ini Tuhan, juga hamba-Mu, urapan yang ganda turun atas hamba-Mu, juga teman-teman kami, Bapak Ibu yang terkasih, yang sudah hadir, kiranya juga Kau lawat setiap kami, Kau urapi setiap kami. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus, link ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biar nama-Mu saja yang tinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom semua, selamat malam. Ada kita ya. Shalom. Shalom. Luar biasa. Shalom, Pak. Wah, Ya, shalom. Ya, hari ini, Shalom. ya maafkan saya tadi saya terlambat ya. Karena saya harus diterapi dulu ya. Ya, iya saya juga tadi baru jam 7:08 baru masuk. Iya, ya maafkan saya ya. Tapi Baru saya pulang dagang saya juga. percaya kita akan semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. amin. Ya, saya sudah siapkan. Kita harus mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan ya, untuk kita melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Tema hari ini adalah mana yang harus kita pilih, memberi atau menerima. Saya percaya semua orang pasti sukanya menerima ya, bukan memberi ya. Tapi saya percaya hari ini kita diajar Tuhan untuk kita bisa memberi. Memberi seperti apa di dalam kehidupan kita? Ya hari ini juga kita ibadah, ini satu bentuk kita memberi. Memberi diri kita untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saya selalu pegang di Keluaran 19 ayat 5. Itu ayat yang sungguh luar biasa memberkati hidup saya. Firman Tuhan yang mengatakan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, karena akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Amin. Ya, kita yang kesukaannya firman Tuhan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, karena itu satu perintah Tuhan untuk kita terus melakukan apa yang menjadi bagian kita, untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya pagi dan siang dan malam, dan jadi pelaku firman, Yakobus 1:22. Ya, jadi jangan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita juga harus jadi pelaku firman. Kita buka dulu di Lukas 6 ayat 38. Ini juga ayat kesukaan Bapak Ibu ya, saya percaya. Karena dikatakan di firman Tuhan Lukas 6:38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Ini satu firman Tuhan yang sungguh kita harus bisa lakukan dalam kehidupan kita. Berilah dan kamu akan diberi. Ini satu bentuk tabur Tuhan. Ya. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk kita berani menabur. Orang yang suka menabur, saya percaya pasti akan menuai. Amin. Dan menuainya itu bukan sedikit loh. Ya, kalau kita berani yang menabur. Menabur itu dalam arti untuk memberi di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Kita harus lakukan. Ada 5 poin hari ini yang saya akan bagikan. Bagaimana kita bisa melakukan untuk memberi di dalam segala apapun bentuk dalam kehidupan kita ini. Saya percaya di sini semua Bapak Ibu nggak ada yang kekurangan ya. Ada amin ya. Ada yang kekurangan di sini. Saya percaya semua berkecukupan. Amin ya. Karena firman Tuhan dikatakan di doa Bapa kami
Ya, berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Ya, kalau kita diberi makanan yang selalu berkelimpahan, terus kita makan terus, itu ujungnya akan menjadi penyakit juga ya. Nggak boleh juga. Saya nanti tolong dukung doa ya, Bu Elia Esther ya, untuk jantung saya ya. Dokter vonis saya untuk saya pasang ring, tapi saya beriman saya tidak akan pasang ring karena Tuhan Yesus adalah dokter, di atas Ya. segala dokter, tapi di atas segala sakit. Amin. Dia datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit, dan dia akan menyembuhkannya, dan itu akan terjadi buat diri saya. Amin. Juga buat Bapak Ibu yang tetap dikatakan di Mazmur 37 ayat 5. Bagi yang tetap berserah penuh hidup kita kepada Tuhan dan percaya hanya kepada Dia, tidak ada yang lain, dan Dia akan berjanji. Amin. Kita akan lihat poin-poin apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita dalam memberi. Saya akan buka satu firman Tuhan terlebih dulu ya, di 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19, demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Maka saya, orang kaya mana yang puas dengan hidupnya? Saya rasa nggak ada yang puas. Pasti kalau sudah, maaf kata ya, kalau yang sudah diberi mobil satu, ya kalau udah uangnya udah banyak, pasti dia mau beli mobil yang kedua. Terus pasti terus mau beli mobil yang ketiga, bahkan keempat. Ya karena mungkin anaknya ada 3 ya, jadi dia harus membelikan anak-anaknya satu mobil, bukan dirinya sendiri, bahkan dia juga harus membeli mobil yang dia bisa nikmati dan dia yang suka. Ya. Tetapi terkadang manusia ini tidak akan puas dalam hidupnya. Saya percaya nggak ada orang kaya yang pasti yang berkata gini, Tuhan, jangan lagi Engkau berkati bisnisku, jangan lagi, stop Tuhan, sampai di sini aja. Saya rasa nggak ada yang seperti itu. Ya atau ya? Iya, betul. Tapi kita harus ingat tuh, kita harus menyadari kalau Tuhan memberi lebih dalam kehidupan kita harus lebih juga dapat memberi dalam pekerjaan kita. Yaitu apa? Itu dikatakan memberi, ya, yang dikatakan di ayat 18-nya, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Suka memberi dan membagi. Itu nggak mudah loh. Nggak mudah. Kalau orang mungkin ya, kalau masih pas-pasan ya, mungkin bisa memberi. Tapi kalau sudah berkelimpahan, maka saya terkadang bisa lupa. Ya, dia mau menikmati apa yang dia peroleh dari dunia ini. Saya beri contoh begini, seperti saya dengan kesaksian di Turki. Ya. Ada satu orang kaya yang kaya raya, dia punya berbagai macam rumah, bahkan kekayaannya tidak bisa dihitung, rumahnya banyak. Tetapi kita tahu ya kejadian yang di Turki. Gempa itu dia menghabiskan semua gedung-gedung yang dia miliki. Bahkan yang tragisnya, orang kaya itu sekarang menjadi peminta-minta. Waduh, ngeri ya. Kalau lihat kesaksian seperti itu ya. Ngeri sekali. Kalau Tuhan mau menghabiskan itu hanya 17 detik.
Bukan 17 menit tuh, 17 detik gedungnya hancur. Ngeri kali ya kalau kita ada ya. Nggak ada orang yang mau mengalami hal seperti itu. Seperti di Jepang juga saya lihat. Ada satu orang kaya. Ya. Wah, rumahnya, pabriknya banyak. Tapi begitu kejadian tsunami, itu habis harta. Untung dia masih untung loh. Dia nggak direnggut nyawanya oleh tsunami itu. Pas kebetulan dia tidak ada di pabrik itu. Tapi karyawannya ribuan meninggal. Saya percaya itu kerugiannya nggak sedikit. Iya. Berjuta-juta yen. Nah, kita ingatkan hari ini oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Kalau kita sudah kaya, sudah berkelimpahan, harusnya kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Itu poin yang pertama, yaitu memberi kebaikan. Amin. Selalu ingin, bukan ingin lagi ya, melakukan, memberi kebaikan. Kita tahu ya, Galatia 6 ayat 9 dan 10 saya akan bacakan. Janganlah kita jemu berbuat baik. Amin. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ini banyak orang mau berbuat baik kalau ada maunya. Dia berbuat sesuatu tapi dia mau ada timbal balik. Kalau aku memberi, pasti Tuhan akan memberi balik. Kita nggak boleh punya motivasi yang sangat seperti itu. Tapi lakukannya dengan ketulusan. Tuhan lihat tuh. Kita lihat baju sambungannya ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita loh, bagi kita. Marilah kita berbuat baik. Kepada siapa? Kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lakukan itu. Bagi waktu yang ada yang Tuhan beri kesempatan untuk kita bisa melakukannya. Amin. Emang hari ini firman Tuhannya kurang enak ya kalau kita memberi. Tapi nanti menerimanya saya akan jelaskan juga. Bagaimana setelah kita melakukan untuk memberi dalam segala hal apapun, dan kita pasti akan menerima, yaitu upah dari Tuhan. Amin. Seperti kita kan kalau bekerja pasti mengharapkan apa? Iya. Upah kan? Nggak mungkin orang mau kerja tanpa menerima upah. Demikian juga dengan pekerjaan Tuhan. Tapi kita harus lakukan poin yang pertama. Kita harus belajar memberi kebaikan. Amin. Bukan dalam bentuk materi uang saja, tapi dalam tolong menolong, saling memperhatikan, melalui doa juga boleh kita bisa lakukan itu. Ya. Tapi maaf kata, kalau kita maaf kata nih, ada orang yang lapar, apa hanya didoakan orang itu langsung bisa jadi kenyang? Kan nggak mungkin kan? Selain kita bisa memberi untuk dia bisa makan. Amin. Itu hal yang pertama kita harus lakukan. Selagi masih ada waktu yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan. Amin. Orang yang berani melakukan kebaikan, Tuhan nggak tutup mata loh. Amin. Bahkan dia menyendengkan telinganya dan melihat apa yang kita perbuat, dan tangannya pun tidak akan kurang banyak untuk memberkati kita semua. Kalau Tuhan memberkati itu nggak sedikit. Kita lihat firman Tuhan kan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Tapi jangan punya motivasi yang seperti itu. Oh pasti Tuhan beri, nanti memberi saya kembali. Nah, tapi lakukan itu dengan ketulusan hati kita. Amin. Lakukan. Orang yang berani memberi
kebaikan. Hidupnya tidak akan kekurangan. Amin. Amin. Tuhan jagai, Iya. Tuhan bela. Ini saya merinding. Ngomong begini, jangan saya semua merinding sampai ke sini. Hmm. Dan saya percaya itu suara Tuhan untuk kita Amin. bisa melakukannya. Hmm. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Hal yang kedua, Amin. ini masih hal memberi. Kita baca dulu di Amsal 22 ayat 1. Semua pasti tahu ya Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Banyak orang, kalau kata nih, nggak ada di tubuh Susila, tapi di luar sana. Kalau orang yang sudah kaya raya, terkadang lupa untuk menjaga nama baik. Hmm. Segala hal dia lakukan. Maaf kata ya, masih bermain dengan hal-hal yang tidak disukakan oleh Tuhan. Hal-hal yang berdosa. Sikut sana, sikut sini. Itu banyak kejadian. Hmm. Ya, saya percaya semua orang di dunia ini, saya percaya, sangat percaya. Gak ada yang nggak pernah ditipu orang kan? Ada nggak sih kita yang pernah ditipu orang? Maksudnya dikibulin gitu. Tentang hal keuangan. Saya waktu bertobat di tahun 2002, saya bertobat. Dan di tahun 2007 kalau nggak salah ya, 2007-2008, saya join dengan teman saya. Waktu itu saya masih jual beli mobil. Hmm. Saya join karena saya percaya dia juga buka showroom, saya juga buka showroom. Saya ajak join, dia bagi hasil. Saya juga cuman bekerja, saya makan gaji, tapi dapat komisi juga kalau saya jual mobil ya. Iya. Tapi dia anak Tuhan. Dan dia benar-benar saya lihat menjadi apa sih, kebanggaan saya gitu ya. Wah, kayaknya sepertinya dia kalau ngomong rohani banget gitu ya, dengan tanda kutip. Tapi apa ujungnya? Di tahun 2009, saya nggak tahu lagi dia kemana. Dan puji Tuhan, di tahun 2007 saya sudah menarik separuh dari joinnya itu untuk saya perbaiki rumah, saya uruk rumah supaya jangan kebanjiran ya, karena 2007 rumah saya mengalami kebanjiran. Hmm. Masuk ke rumah satu paha ya, satu Waduh. paha orang dewasa ya, itu rumah saya habis semuanya, barang-barang pikiran, banjirnya cuma sedengkul, atau sepaha. Waduh. Puji Tuhan sih masih, waktu itu saya masih asuransi, rumah saya masukin asuransi masih terima, saya diganti dengan semua yang rusak ya. Tapi anak saya sedih karena harus menumpang di rumah tetangga, 5 rumah dari rumah saya. Wah, kita punya uang nggak sih? Kalau punya uang, rumah kita uruk deh, tinggiin supaya nggak kena banjir lagi. Tadi situ saya lakukan. Waktu itu saya ingat banget, waktu ketika rumah lagi diuruk itu saya pelayanan pergi ke Nusa Kambangan. Itu luar biasa loh kalau iblis mau mengganggu ya. Waktu itu lagi bangun rumah diuruk, tiba-tiba kaki saya tertusuk paku. Dan saya Hmm. percaya itu pekerjaan iblis supaya saya tidak jadi berangkat ke Nusa Kambangan. Tapi puji Tuhan, saya obati, saya berban, saya tetap pergi untuk melayani Tuhan ke Nusa Kambangan. Hmm. Di hal yang kedua, itu saya kutip, memberi dan menjaga nama baik kita tetap baik sampai kapan? Tentunya sampai akhir kita. Hmm. Siapa yang mau? Saya percaya semua mau ya, menjaga nama baik ya. Amin. Saya sebenarnya ada video yang bisa memberkati kita, tapi nggak cukup waktu ya kalau kita lihat videonya. Nanti saya kirim ke Bu Elia, dan kita bisa melihat bagaimana satu orang yang bisa menjaga nama baik sampai akhir hidupnya, tetap dia jaga nama baik.
nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Sadar. Harus sadar ini ayat firman Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi ya secara pelan. Khotbah 7 ayat 1. Nama baik yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetap jaga nama baik. Sekalipun mungkin kita dikecewakan, dibully orang, ya, dihina, ya, kita harus tetap ada hubungan baik dengan mereka. Yaitu dikatakan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu salah satu juga bentuk kita menjaga tetap nama baik kita. Jangan sampai tercemar. Amin. Apalagi kita sudah jadi hamba Tuhan ya. Wah, ngeri kali ya. Kalau sampai akhirnya kita bisa keseret seperti orang itu. Kasihan banget Tuhan ya. Pasti sedih. Dan hal yang kedua ini, hal yang paling terpenting dalam hidup kita. Memberi dan menjaga nama baik kita tetap baik. Tentunya sampai akhir hidup kita di saat Tuhan panggil. Amin. Merasa orang semua kehilangan. Karena kita sudah menjadi contoh teladan Kristus. Tetap jaga nama baik. Nama baik itu lebih penting dari perak dan emas. Kedudukan apapun, kalau kita tidak jaga nama baik, itu semuanya zero, hilang. Ada artinya di mata Tuhan. Amin. Setuju dengan saya ya? Yes. Kita lihat lagi satu firman Tuhan. 1 Timotius 3 ayat 5-7. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Hati-hati. Terkadang dari kehidupan kita ini, ada aja itu. Tuhan izinkan hal itu bisa terjadi. Dan kita bisa nggak menjaga tetap nama baik kita, yaitu emosi, penguasaan diri kita, tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak tergoncangkan. Amin. Banyak orang karena tidak bisa ada penguasaan diri. Emosi yang meluap-luap. Akhirnya juga apa? Kita akan jatuh. Dan iblis tertawa. Hati-hati kita sebagai anak Tuhan. Karena di Yohanes 10 ayat 10 ya. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan semua orang. Tapi firman Tuhan bilang katakan, tapi aku datang bukan hanya untuk hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Itu apa? Damai sejahtera, sukacita yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Cerita saya waktu saya dibohongin sama teman bisnis saya, itu sampai sekarang. Orangnya pernah ketemu dengan saya sebelum pandemi ya. Ada di gereja, istri saya melihat. Tapi orang itu tidak mau bertanggung jawab, dia kabur. Dia lari kontak-panting. 2 kali. Seharusnya kita jadi anak Tuhan. Kalau kita melakukan hal itu, kita kan tahu ya hal itu tidak baik. Tidak benar di hadapan Tuhan. Seharusnya selagi kita masih ada waktu bertobat. Iya. Amin. Ingat loh, kita masih punya anak, punya keturunan. Dan maafkan apa yang dia tabur, dia akan Tuhan. Bukan saya menghakimi, bukan saya nyumpahin. Nah, nggak boleh kita jadi anak Tuhan. Dan saya percaya kalau kita sadar, kita pasti akan melakukan apa yang Tuhan mau suruh kita untuk melakukan, yaitu berbalik ke dalam jalan
hadapan Tuhan. Amin. Untuk apa? Untuk nama baik kita tetap harum di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita dicoret dari kitab kehidupan. Nama kita udah nggak ada lagi, tercoreng. Sudah dilupakan oleh Tuhan. Itu berarti kita nggak akan bisa diampuni. Kecuali kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yes. Hutang tetap hutang bayar. Bukan hutang di luar banking dalam nama Yesus. Ya, tapi kita harus menyelesaikan dengan caranya, yaitu datang memberi apa yang dia hutang, mengembalikan. Amin. Amin. Hal yang kedua, jadi nama baik kita harus tetap jaga sampai akhir hidup kita, tetap menjaga nama baik kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk hal yang ketiga. Kita baca dulu di Matius 5 ayat 11. Ini juga ayat yang penting sekali ya buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya ambil kutip dari firman Tuhan ini di Matius 5 ayat 11, yaitu memberi dampak untuk Tuhan, juga untuk banyak orang lain. Saya baca sekali lagi ya, kita simak baik-baik dengan firman Tuhan, Matius 5 ayat 11. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Amin. Kita harus memberi dampak buat sekeliling kita, terutama buat Tuhan. Karena di firman Tuhan itu di Filipi 1 ayat 22. Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Amin. Kita ini anak-anak terang kan? Suratan yang terbuka yang dibaca semua orang. Amin. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan buat sekeliling kita, terutama juga buat orang-orang yang sudah percaya dan terlebih lagi yang belum mengenal Yesus. Ini satu cermin. Kita harus memberi dampak. Amin. Ya, memang nggak mudah memberi dampak buat sekeliling kita, nggak mudah. Tapi maaf, kalau kita bisa memberi dampak buat sekeliling kita, saya percaya semua orang akan berbalik. Semua orang pasti datang pada Yesus. Amin. Melalui kehidupan kita. Memberi contoh untuk mereka. Yang dulunya nih, maaf kata, dulu saya orangnya, aduh, sombong kali deh. Gak mau kenal orang, kalau kecuali teman bisnis saya, sama-sama jual beli mobil, ya, baru saya bisa hormat. Saya bisa, halo, bisa kumpul. Ya. Kalau mau kondangan juga, saya suka alergi kalau salaman-salaman. Tapi ketika saya jadi anak Tuhan, kalau saya lupa kita harus memberi salam. Amin. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Memberi dampak. Buat Tuhan terutama. Ini aku Tuhan. Aku mau jadi dampak buat engkau. Buat sekeliling hidupku Tuhan. Sehingga aku bisa hidup berarti. Memberi buah pertobatan kepada engkau. Amin. Amin. Saya kadang suka menangis ya. Kalau lihat jiwa-jiwa yang degil. Yang nggak mau bertobat. Ya. Maunya merasa hidupnya benar sendiri gitu. Ya. Tapi nggak ada di tubuh sisi lain, nggak ada yang seperti itu. Di luar sana. Ya. Ayo kita jadi dampak lah. Selagi kita mampu melakukan. Apalagi kita saya sudah jadi hamba Tuhan ya. Wah, ini mesti jaga dulu nih mulut kita. Jangan asal ngomel, jangan asal ngomong, ya. Dan juga sikap kita ini. Saya selalu ingat Yeremia 7 ayat.
perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam baik setiap tubuhmu. Amin. Ya, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatan. Hati-hati jadi anak Tuhan. Gak mudah. Kita harus bisa ngerem nih. Ya, ngerem emosi, mulut kita. Jangan sembarangan berkata ya. Jangan sembarang maaf kata nih. Ngomel dengan tidak pantas. Ya. Saya selalu, aduh, puji Tuhan, saya punya istri yang luar biasa ya. Saya selalu bilang, kamu harus jaga. Kamu jangan terlalu mempermalukan Tuhan. Hidupmu harus jadi dampak. Amin. Amin. Siapa yang setuju? Kita harus jadi dampak dalam hidup kita. Sehingga orang boleh melihat ada Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Sehingga orang boleh datang dan percaya dan bahkan mengakui dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka juga. Sehingga mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Hmm. Tentunya kita mau menjadi dampak buat kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk poin yang keempat. Kita buka di Matius 20 ayat 28. Ini saya percaya semua orang tahu. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya kutip dari firman Tuhan ini, Matius 20 ayat 28 adalah memberi diri sepenuhnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Tak kepikir loh, dulu saya bukan anak Tuhan ya, saya dulu hantu. Saya dulu hidupnya, waduh, morat-marit ya. Apapun saya lakukan, yang penting saya nggak pernah membunuh orang, saya nggak pernah pokoknya yang jahat lah. Dan kalau nipu-nipu ya itu udah kehidupan saya. Maksudnya nipu, saya jual di mobil ya, kilometer saya mundurin ya, mobil bekas tabrak saya bilang bagus. Ya. Akhirnya Tuhan proses di tahun 2013 saya tinggalin itu semua. Istri saya sampai ngomong gini, kamu punya dosa apa tuh kok bisnis jadi nggak bisa diberkati Tuhan? Saya bilang ini mungkin ada rencana Tuhan untuk saya berbalik total kepada Tuhan. Bukan tobatnya hanya 90, itu kok tobatnya setengah atau tobatnya 360 derajat, itu namanya balik lagi. Tapi Tuhan mau saya bertobatnya 180 derajat. Itu memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya dulu melihat orang, aduh kalau melayani Tuhan tuh gak enak. Ya. Kita sudah berkorban mati-matian. 20 kali saya berbuat kebaikan. Satu kali aja kepleset saya ngomong. Udah langsung kebaikan saya yang 19 itu hilang. Yang satu masih nempel di orang itu. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar ada penundukan diri di dalam pelayanan. Itu nggak mudah. Betul ya, Bu Elia ya? Ya. Penundukan diri kita ini penting di dalam melayani Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Ya, tunduk pada otoritasnya Tuhan. Juga tunduk kepada perintahnya. Saya teringat Yohanes 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, kau harus menuruti segala perintah-perintahku. Ini satu bentuk juga kita memberi pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Yaitu memberi kasih Tuhan tanpa ada motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Harus pure di hadapan Tuhan. Itu nggak mudah. Ya, ketika saya harus
Ruko saya tadinya 2009 saya beli, saya dapat uang sewa dari kehidupan saya bisa pakai buat rumah tangga ya. Akhirnya di tahun 2016 Tuhan izinkan saya kena stroke. Karena pola makan saya nggak bener, pelayanan sih pelayanan, tapi makannya nggak keru-keruan. Ya, sampai akhirnya Tuhan izinkan saya mengalami sakit stroke 2016. Untung nggak seperti orang-orang ya, yang stroke-nya luar biasa sampai jalan mati sebelah ya, ngomong susah ya, kadang-kadang harus pikir ngomongnya juga salah. Tapi Tuhan izinkan itu hal itu terjadi di tahun 2016 tanggal 16 Agustus sampai tanggal 19 Agustus saya di Opnam. Itu hari kemerdekaan RI ya. Orang-orang merayakan kemerdekaan, saya masuk rumah sakit itu. Waktu itu anak saya sedih banget. Karena apa? Bulan Desember itu anak saya yang pertama itu mau merit. Ya, kok malah papanya dikasih sakit. Itu saya akhirnya introspeksi diri ya. Saya mengingat Amsal 23 ayat 1, 2, dan 3. Jika engkau diundang oleh para pembesar, contohnya kita kalau diundang sama orang kaya, nggak mungkin kita makannya di warteg ya. Pasti di restoran yang mewah. Dan pasti hidangannya yang ada di atas meja itu pasti hidangan yang kesukaan kita semua. Jika kita tergiur dengan makanan itu dan kita makan sepuas-puas, ayat ketiganya, Amsal 23 ayat 3, berarti kita menaruh pisau di atas leher kita. Kita siap untuk mati. Ya, jangan salahkan Tuhan kalau kita bisa mengalami hal penyakit. Kita harus introspeksi diri bagaimana kita harus bisa hidup yang sehat, yang harus benar-benar kita jaga. Kalau kita tidak mau sakit itu datang kepada kita. Amin. Seperti yang saya alami mungkin sekarang ya. Saya harus, dokter bilang harus pasang ring di jantung saya karena sudah ada penyempitan. Saya di bulan di bulan Desember kemarin, saya mengalami hampir serangan jantung koroner ya. Di ulang tahun saya. Saya kira itu cuma sesak napas biasa ya. Ternyata itu serangan jantung koroner. Dan itu terjadi bulan yang lalu ya, ketika saya lagi nyetir mobil sama istri saya, itu kejadian masih di jalan. Saya nggak kuat, saya berhenti. Gimana lagi nih? Harus pulang kan ke rumah. Saya berdoa, Tuhan izinkan saya sampai ke rumah juga dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Setelah itu minggu keduanya saya pergi ke dokter dan dokter bilang 100% kamu ada penyempitan di jantung dan kamu harus pasang ring. Dan dia kasih obat, saya minum sampai sekarang sudah 1 bulan. Dan saya percaya Tuhan izinkan hal itu terjadi kalau kita bisa mau berbalik kepada apa yang maunya Tuhan. Iya. Amin. Amin. Jangan pernah bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kita harus melihat apa yang kita sudah lakukan itu salah di hadapan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya sudah turun berat badan 7 kilo ya. Oh, cepat ya, turunnya banyak. 7 kilo ya. Kalau saya, karena saya sudah nggak makan yang goreng-goreng gitu. Itu paling bahaya. Ya. Dan juga karbohidrat juga saya harus kurangi. Kalau kita kan kalau lihat makanan yang enak kan pasti suka lupa ya. Tapi kalau Tuhan ingatkan itu, kita harus lakukan. Kan kita mau sembuh, mau umur panjang kan? Setiap orang pasti mau umur panjang kan? Ya jaga juga pola makan kita yang benar. Jangan sembarangan. Amin. Poin yang keempat, ayo kita memberi di dalam pekerjaan Tuhan. Karena ini tugas yang mulia. Tugas yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat 23, Tuhan itu menetapkan langkah
berkatalah ke orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Amin. Kita itu bersih diri apakah hidup kita ini sampai hari ini masih ada keperkenanan Tuhan dalam hidup kita. Masih. Iya. Bukti nyata. Kenapa saya bilang masih? Karena kita masih hidup. Kita masih bisa menyampaikan firman Tuhan dan kita bisa mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Amin. Amin. Kita lihat lagi ayatnya. Matius 25 ayat 35 sampai 39. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kamu melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Ini satu bentuk pelayanan. Ya, kita harus lakukan. Amin. Ya, teman-teman saya itu paling suka kalau melayani orang-orang yang di kolong jembatan. Hidupnya ngiris banget. Seperti jika di penjara ya, kalau kita nggak bisa memberkati mereka, berarti firman Tuhan ini ya nggak ada. Tapi karena firman Tuhan ini ada, ya kita juga harus melakukan. Amin. Amin. Jangan kita pikir, wah ini bukan tugas saya, ini tugas majelis. Saya orang biasa. Tuhan Yesus bisa pakai siapapun dalam pelayanan. Amin. Saya dulu juga nggak ngerti. Tiba-tiba saya bisa dipakai juga Tuhan untuk melakukan pelayanan di dalam penjara, di dalam orang-orang yang pemulung, orang-orang marginal. Ya, kita bisa lakukan itu. Kalau kita bisa melakukan hal seperti itu, berarti kita memiutangi Tuhan. Amin. Pekerjaan yang mulia, ibadah yang sejati, mengunjungi anak-anak yatim piatu, janda-janda miskin. Itu juga satu bentuk kita memberi pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Lakukan. Selagi kau bisa lakukan. Itu bukan semata-mata untuk kita, tapi untuk Tuhan loh yang pertama. Benar. Pekerjaan yang mulia, ibadah yang sejati. Amin. Lakukan. Selagi kau bisa memberi dalam pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Yang kelima, yang terakhir. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk hal yang kelima, yang terakhir. Kita buka dulu di Matius 6, ayat 3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini saya kutip dari ayat firman Tuhan ini, hal yang kelima. Memberi itu harus dengan ketulusan hati. Tidak ada motivasi yang tidak benar atau yang salah. Banyak orang, maka ya, kalau mau melakukan hal yang seperti ini, dia maunya dipuji orang, ya, dilihat baik, ya, dihormati. Wah, orang itu luar biasa. Orang itu, wah, ngasihnya luar biasa. Banyak orang yang seperti itu. Ini satu bentuk yang tidak benar di hadapan Tuhan.
kita harus lakukan yang terbaik, yaitu dengan pure hati, ketulusan hati kita yang murni di hadapan Tuhan, dan tidak ada motivasi yang tidak benar atau yang salah di hadapan Tuhan. Amin. Lakukan itu. Ya, ini kabelnya laptop saya ada kegangguan ya. Kita harus lakukan tentunya dengan ketulusan hati yang murni di hadapan Tuhan. Tidak ada motivasi yang tidak benar atau yang salah. Kita baca lagi firman Tuhan di Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ini satu, gimana kita bisa menerima upah dari Tuhan. Tentunya kita tidak sendiri di dalam melayani Tuhan. Di dalam memberi ketulusan hati, tentunya kita harus bisa berani juga mengajak teman-teman kita untuk melakukan pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Lakukan itu. Ya, Tuhan akan melihat dari surga. Mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang benar, yang punya hati ketulusan, yang murni. Tidak ada motivasi yang tidak benar, tidak mau disanjung dengan apapun. Ya, dengan penghormatan, dengan apapun, kecuali datangnya benar-benar dari Tuhan sendiri yang melakukan. Inilah anakku, kepadamulah aku mengasihi kamu. Amin. Kita lakukan terus 5 hal di atas. Otomatis kita akan menerima upah yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan Yesus. Amin. Mau ya semua ya lakukan. Jangan bersedih hati kalau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi tentulah dengan ketulusan hati kita. Pure di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kita baca Yohanes 4 ayat 36 sampai 37 ini ayat penutup. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Amin. Jangan takut kalau kita menjadi orang yang suka menabur. Ada berkat yang tersembunyi akan Tuhan singkapkan dalam kehidupan kita. Kita masih punya anak mantu cucunya. Mau nggak diberkati Tuhan? Kita jadi contoh teladan orang tua. Amin. Suara siapa nih yang nggak dimatiin moodnya siapa nih ya? Ya. Ibu siapa nih? Maaf nih, tolong matikan ya yang emotnya belum dimatikan nih. Keganggu ya. Oke. Silakan Pak. Ya. Ya, jadi kita harus ingat ya. Ya. Itu pesan Tuhan. Saya tambahkan Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah Mbaknya. hambanya. Kamu Amin. hambanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami ini sudah mendengar apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Untuk dalam hal memberi atau menerima. Ya. Kami mau lakukan terlebih dulu untuk memberi Tuhan. Karena apa? Karena kami sudah diberi
diberi kehidupan, diberi kelimpahan, kecukupan selama hidup kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kami. Tangan-Mu yang luar biasa, yang selalu menopang kehidupan kami, Tuhan. Terlebih lagi kemurahan, kasih karunia anugerah yang Kau berikan buat setiap kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu, Tuhan. Kami mau kesetiaan ketaatan Kau taruh dalam setiap lubuk hati kami, pola pikir kami, sehingga selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan. Karena kami percaya di Efesus 2 ayat 10 yang mengatakan kami ini adalah buatan Allah di dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan sebelumnya untuk kami dapat melakukan pekerjaan baik, tetap ada di dalam kasih-Mu, di dalam kebenaran firman. Berkati setiap kami, Tuhan, para hamba-Mu, Bapak Ibu, yang terkasih, yang Kau melihat kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan. Kiranya Kau selalu menyertai, melindungi, bahkan memberkati setiap kehidupan kami. Kami percaya yang malam ini mungkin mengalami kesesakan, masalah apapun, Tuhan, sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa, Kau pasti menurunkan berkat belas kasihan-Mu, sehingga kami boleh menerima berkat-Mu, Tuhan, kesembuhan, jalan keluar, untuk kami dapat merasakan damai sejahtera sukacita-Mu yang terus ada di dalam setiap kehidupan kami. Beri kami kemampuan, Tuhan, untuk kami terus dapat memberi kebaikan, kebenaran firman-Mu, yang sungguh meneguhkan malam ini, Tuhan. Kiranya Kau berkati juga Bu Hele Esther bersama teman-teman kami yang hadir. Kau berkati, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau akan pakai setiap kami untuk menjadi hamba-Mu yang setia, yang taat, melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu, kehendak-Mu, sehingga kami boleh juga menerima mahkota kehidupan nanti di saat kami pulang ke rumah Bapa di surga nanti. Berkati setiap kami percaya Kau yang sudah memberkati setiap kami, kiranya terus Kau limpahkan dengan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati Yes. kita. Ya, Terima kasih, Pak. ya, makasih. Ya, buat Pak Kumingwan ya. Firman-Nya luar biasa ya. Mana yang Anda pilih, memberi atau menerima. Nah, di sini saya rasa ini udah anak-anak Tuhan saya percaya mengerti ya. Mana yang dipilih pasti kalau ada lebih pasti memberi. Betul nggak ya? Nah, semua sih siapa yang tidak mau menerima pasti mau menerima juga dari Tuhan ya. Nah, di sini maka tadi Komiwan jelas katakan kita harus memberi ya, memberi dan kemudian juga diminta apa supaya kita juga memberi supaya punya nama baik. Nah, ini dia. Nama baik ini Komiwan ya. Kadangkala nama baik ini kadang kita baik juga jadi salah ya. Kadang-kadang difitnah, kita nggak salah, nggak apa ini dikatain. Kenapa? Karena ada orang yang iri hati, yang ingin menjatuhkan. Nah, jadi kita jangan mengejar nama baik. Biarlah Tuhan yang menilai nama baik kita, bukan dari manusia. Karena dari manusia ini kebanyakan gagal. Karena iblis ini selalu ingin mencuri ya damai sejahtera di dalam hamba-hambanya terutama ya. Tadi Komion bilang, siapa sih yang nggak pernah kecewa? Saya percaya pernah kecewa ya, Komion dikecewakan, saya juga dikecewakan, bukan saya aja, mungkin seluruh hamba Tuhan ya mengalami kekecewaan. Aku udah berbuat baik loh. Tapi kenapa orang masih mengatai kita ya? Masih negatif, begini, begono. Itulah manusia, Pak. Kalau kita mengejar nama baik dari manusia, kita yang rugi. Tapi kalau kita abaikan, saya percaya dapat nilai poin di mata Tuhan. Itu yang saya kejar, Pak. Makanya saya pikir orang terserah mau ngatain apa, seperti ini dan itu. Tadi firman jelas, Om Iwan sampaikan ya, kita harus punya nama baik ini. Memang nama baik itu bagus. Kalau orang bisa menerimanya dengan baik hati, tulus, mengasihi kita, ya. Tapi kalau orang ada tanda petik sesuatu yang negatif,
walaupun baik tetap di mata dia itu tetap kita itu nggak benar. Kenapa? Ada udang di balik batu di belakang itu. Kenapa? Karena ada iri hati, ada nggak suka kalau kita dipromosikan, dijatuhkanlah, difitnahlah, itulah. Makanya tadi Komiwan bilang gitu, biar nama baik. Saya tuh udah nggak pengen lagi Pak punya nama baik di dunia ini. Kenapa saya buat begini gitu salah melulu. Saya pikir bodoh deh kata satu ya. Biar Tuhan aja yang nilai saya kata satu. Karena Pak kalau kita semakin kita nyari di dalam manusia malah nggak dapat. Malah kedapatan orang-orang yang munafik. Tapi kalau kita memang benar di mata Tuhan tulus ya, Tuhan yang membenarkan. Nah, di sini ya. Nah, di sini juga dikatakan ya Kak ya, nama baik juga harus dijaga. Kita kurang gimana ya, komitmen sudah menjaga nama baik, berusaha memelihara domba-dombanya ya, mengarahkan istilahnya. Masih ada aja salah paham, betul nggak komitmen? Masih ada aja yang salah apa tanggap, salah salah nilai gitu. Nah, itulah manusia, Pak. Kenapa? Itulah ya ukurannya itu karena nggak sama, jadi belum nyampe mungkin tujuannya, belum kesampaian juga kali ya, ilmunya, akhirnya salah menilai. Contohnya gini aja deh kasarnya, contohnya saya waktu dinubuatin sama hamba Tuhan, dulu saya itu masih anak bawang isinya Pak. Anak bawang dinubuatin sama hamba Tuhan yang sudah kelas kakak. Waktu itu dinubuatinnya tuh dia begini, "Ibu, tangan ibu akan jadi berkat, tangan ibu akan ada kuasa." Pak, komitmen apa yang saya sampaikan waktu itu? Wah ini hamba Tuhan sesat, saya bilang gitu. Kenapa? Itu saya belum nyampe karena imannya. Jadi waktu dia nyampaikan seperti itu, ibu akan jadi berkat dan tangan ibu ada kuasa. Nah, waktu itu saya bilang ke ibu gembala, Bu, ini kayaknya hamba Tuhannya sesat loh, kata saya tuh. Mana mungkin saya jadi berkat, saya juga kekurangan. Nah, itu dia Pak, kelas saya itu masih cetek. Belum nyampe kepada makanan yang keras. Akhirnya menghakimilah hamba Tuhan yang benar-benar Tuhan pakai coba. Ya. Nah, di situ saya sadar ya. Dia waktu ngomong seperti itu udah matiin kuasa apaan lagi? Saya bilang gitu ya. Karena saya belum nyampe levelnya, Pak. Nah, ini dia. Nah, semenjak dengan berapa tahun kemudian, ya tiba-tiba saya banyak pernyataan dari Tuhan, barulah nyata semuanya. Di situ saya langsung saya sadar. Oh, ternyata betul ya hamba Tuhan itu dulu nubuatin saya seperti ini. Engkau akan jadi berkat dan tanganmu ada kuasa. Di situ saya menyadari ketemu hamba Tuhan itu orang dari India, Pak. Abraham Matthew, saya ingat sekali itu. Saya ketemu hamba Abraham itu waktu itu dia ada ibadah di kebun jeruk. Saya datangin beliau. Saya minta maaf, pastor saya minta maaf kata saya. Berapa tahun yang lalu saya pernah mengatai pastor kata sesat, saya bilang gitu ya. Kenapa? Karena saya nggak mengerti. Nah ini dia Pak. Kadang-kadang kita nyampaikan yang benar ya hamba Tuhan itu karena saya belum nyampe level. Jadi nyatanya negatif. Gimana tuh? Komitmen. Repot kan? Belum nyambung. Belum kontak. Nah ini, makanya saya pikir nama baik dijaga, iya memang dijaga gitu. Tapi kalau belum nyampe, jadi salah kaprah gitu. Seperti yang inilah, yang tadi iya, dia nama baik dijaga hamba Tuhan. Tapi karena saya belum nyampe, tanggapan saya jadi negatif ke beliau. Wah, kata saya ini sesat nih hamba Tuhan. Nah ini, ya memang untuk menghadapi jadi gembala, pemimpin, pengkhotbah, nggak mudah Pak untuk menghadapi domba-domba yang macam-macam ragam, betul nggak? Saya ngalami, jadi domba ternyata saya nanduk, saya mengatakan yang negatif ini dan gono. Ya, disitulah kita kena pukulan-pukulan sebagai hamba Tuhan. Ya, merasakan rasa kecewa, sakit hati, udah kita ayonin, udah kita asuh, udah jadi, belagunya setengah mati, nggak diakui lagi, udah gitu ya, dikatain lagi. Nah itu dia. Makanya saya saat ini, saya jadi ambil sikapnya seperti ini, Pak. Oke, kata saya, Tuhan, yang penting aku meluluskan firman, yang penting engkau tahu hati saya. Seperti itu, Pak. Jadi saya nggak minta perhatian untuk orang, saya menjaga nama orang, menilai apa seperti apa, silakan. Selama saya melakukan yang terbaik, selama saya membuat kasih, selama saya menabur. Nah ini tadi betul Komiwan bilang, kita menabur di tempat yang tersembunyi, jangan sampai ketahuan dengan dia, memberi tangan kiri, jangan sampai tangan kanan tahu. Maksudnya apa? Hanya Tuhan aja yang tahu. Saya sering seperti itu. Kenapa? Saya tidak mau banyak bicara. Kenapa? Karena itu kalau engkau ingin dipuji, udah cukup
Tuhan katakan pujianmu hanya untuk di dunia. Tuhan tidak memuji kita lagi. Tapi kalau kita memberikan yang tersembunyi, Tuhan yang memuji kita. Nah di sini ya, maka ini bagus temanya, mana yang Anda pilih, memberi atau menerima. Saudara percaya yang sudah dewasa, pasti milih yang terbaik. Ya, nah di sini. Jadi Komingwan mengingatkan kita kembali, selama kita diberkati, mari kita juga memberkati kepada orang yang membutuhkan. Ini penting sekali ya. Jadi saya bersyukur sekali. Ya tadi Menak Linda di sini nggak ada. Tadi Linda bicara tentang ketemu dengan seseorang. Katanya, oh iya, saya bilang Bapak itu udah datang ke rumah saya bilang begitu ya. Tapi dia tidak tahu apa maksud tujuan beliau datang ke rumah. Tapi saya tahu gitu ya. Jadi ini, jadi semua itu kita memang betul kamu yang bilang mata kita harus terbuka. Segala sesuatu tidak bisa diam-diam saja. Kita harus punya respon ya. Kita harus mengasihi Tuhan, harus melakukannya. Ya seperti firman kita harus melakukannya. Maka di sini kita harus menjadi dampak. Nah, ini yang harus menjadi dampak. Ya, berdampak di mana kita? Berdampak menjadi satu kehidupan, menjadi orang yang bodoh jadi pinter, jadi peka. Nah, itu ya, mendapatkan spirit, mendapat kekuatan yang baru. Nah, itu firman yang menguatkan, yang firman yang keras itu yang mencelikan kita, menyadari kita. Itu yang Tuhan mau. Ya seperti tadi Kong Mingwan bilang ya, firmannya keras. Bagus Kong Mingwan ini firmannya keras ya. Karena banyak orang itu diberkati untuk aku, bukan untuk dia. Ini aku pegang aja sendiri. Tapi sementara orang lain kelaparan biarin aja. Yang penting aku puas. Yang penting aku happy. Pegang tuh duit sampai mati. Ya, uang nggak akan dibawa ya. Tadi kalau memang betul kesaksian ya, yang tadi bilang orang kaya ya, tiba-tiba cuma berapa detik katanya ya, amblas hilang semua. Nah, di situ baru dia sadar. Makanya selagi kita diberkati, sebetulnya kita diberkati bukan untuk kita, untuk dibagikan kembali. Ya, membagikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, nah ini kalau kita yang mendengar di sini sadar, puji Tuhan. Kalau nggak sadar, bertobatlah. Ya, nah di sini ya Komingo sudah memberikan firman-Nya tadi ya semua ya, dan kita juga untuk melayani Tuhan ya, untuk memberi, untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya itu ada buah-buah rohnya. Jadi puji Tuhan ya firman-Nya tadi cukup banyak, saya nggak dicatat ini ya, memberi untuk melayani Tuhan ya. Di sini memberi dengan tulus. Nah di sini kita harus memberi dengan tulus. Kalau tulus itu nggak ada iming-imingnya ya, kalau iming ya nggak ada lagi syarat-syaratnya. Kalau kita tulus ya embel-embelnya. iya, kalau memberi ya memberi, udah lupakan, jangan diinget-inget deh. Aku kan sudah gini, itu sih pakai syarat. Nah kalau memberi itu seperti itu yang tulus ya. Saya suka seperti itu. Maka kalau ada orang yang mengungkit-ungkit berarti hatimu ada di mana. Berarti memberi itu ada syaratnya gitu. Tapi kalau memberi tanpa pamrih, tapi kita tulus mengasihi karena kita memang ada perhatian, itulah yang Tuhan puji. Amin ya. Nah di sini jadi inilah yang tadi Komingwan berikan semua firman-firmannya. Puji Tuhan ya, kita menerima mana yang Anda pilih, memberi atau menerima. Silakan nanti Ibu Bapak menjawabnya mana yang terbaik ya. Saya percaya ini firman yang membangkitkan, memberikan semangat sehingga kita sadar, eling ya, di mana kita diberkati kelimpahan bukan untuk dipegang sendiri, tetapi kita menyalurkannya kembali kepada Tuhan, tuntun kemana harus diberikannya. Nah ini ya penting sekali pada akhir zaman ini. Puji Tuhan Komingwan, terima kasih firman-Nya ya. Tuhan Yesus memberkati, biar Komingwan juga sehat ya, jantungnya nggak pasang ring. Ya nanti kita akan doakan buat Komingwan supaya tidak pasang ring ya, diberikan jantung yang baru dari Tuhan ya. Saya percaya mungkin ini juga peringatan dari Tuhan supaya makannya mulai saat ini dibatasi, nggak semua dimakan ya, supaya benar-benar makanan sehat saat ini. Itulah kasih Tuhan luar biasa. Amin ya. Mari saat ini angkat pujian Pak Rasman ya, kita angkat pujian. Nanti saya minta untuk doa syafaat, saya minta mungkin Siska boleh minta doa syafaat ya Siska? 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 Kalau nggak Siska, Ibu Esther aja deh. Ya, Bu Esther. Doa syafaat ya. Silakan Pak Rasman angkat satu pujian. Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis.
berjuang sampai akhirnya, dapat Dia tetap setia, dapat Dia tetap setia. Saya serahkan pada Tuhan. Silakan. Mari kita bersama dengan doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu kepada kami. Terima kasih Bapa kalau kami masih boleh Bapa memuji meninggikan namamu. Berdoa kepadamu semua itu karena kebaikan. Kau tuntun kami terus Tuhan. Engkau urapi kami terus. Biar kami tetap setia sampai di akhir hidup kami. Sampai kami menutup mata. Terima kasih Bapak buat malam ini ya Bapak. Kau berkati Bapak Pendeta Niko ya Bapak. Untuk membawakan firman-Nya ya Bapak. Biarlah firman itu tanamkan di loh hati kami. Biarlah itu tumbuh berbuah menjadi pelaku-pelaku firman kami ya Bapak. Urapi kami semua Tuhan. Satu pun jangan ada yang tertinggal ya Bapa. Biarlah kami semua Tuhan. Semakin hari semakin giat Tuhan. Untuk memuliakan namamu. Untuk sujud kepadamu. Menyembah Engkau sebagai Bapa kami. Juru selamat kami yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Kau berkati Bapak, Ibu Elia ya Bapak, yang membawakan Tuhan, selalu mengumpulkan Tuhan kami, Tuhan untuk beribadah kepadamu. Berkati dia Tuhan dengan berkat rohani, jasmani, sukacita seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Biarlah dia selalu bersukacita untuk melayani Engkau ya Bapak. Pakai dia Tuhan dengan dahsyat ya Bapak. Biarlah kuasamu yang kau beri kepada dia. Biarlah itu Tuhan boleh dibawa kepada orang-orang yang sakit. Ya. Engkau menyembuhkan. Kepada orang yang susah engkau menghibur ya Tuhan. Kepada orang-orang yang lemah Tuhan engkau memberi kekuatan. Kau pakai dia Tuhan. Berkati suaminya, berkati anaknya Mika ya Bapak. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga kerajaan sorga yang cinta Yesus, yang mengasihi Yesus, mengasihi sesama ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati kami semua Tuhan. Biarlah jadikan kami Tuhan menjadi murid-Mu ya Bapak. Biarlah kami selalu Tuhan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Biarlah kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Karena Engkaulah Bapa kami, Engkau menjadikan kami menjadi anak-Mu. Kepunyaan-Mu Bapa adalah kepunyaan kami. Karena kamilah pengwaris di dalam kerajaan surga Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik. Engkau Bapa rela datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, untuk menebus kami dari segala dosa pelanggaran kami. Pelanggaran nenek moyang kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu. Begitu juga Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Engkau sudah menyembuhkan Bapak Pak Rasman ya Bapa. Terima kasih Bapak. Kau terus Tuhan bekerja buat Pak Rasman. Baik juga Tuhan. Istrinya, anaknya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan keluarga ini Bapak. Biarlah keluarga ini Tuhan menjadi banyak kesaksiannya Tuhan. Untuk boleh dia bersaksi Tuhan. Di mana Engkau Tuhan menyembuhkan dia. Di mana Engkau Tuhan menuntun keluarganya ya Bapak. Biarlah keluarga ini Tuhan menjadi keluarga yang bersaksi untuk kasih Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kepadamu.
Engkau terus Tuhan menyembuhkan dia. Biarlah dia terus Tuhan semakin hari semakin giat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati anaknya menjadi anak yang bijaksana. Biarlah anaknya Tuhan semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Begitu juga kami mau berdoa ya Bapa. Buat hamba-hamba Tuhan ya Bapa. Tuhan, Kau tolong semua Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Baik itu gembala, baik itu pendeta, baik itu penginjil, pendoa syafaat, baik juga jemaat ya Tuhan. Kuatkan iman kami di akhir zaman ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu mengingat janji-janji-Mu Tuhan. Bahwa rencanamu Tuhan adalah rencana indah bagi kami. Bukan rancangan kecelakaan. Biarlah kami terus Tuhan maju, berlari untuk Tuhan meraih janji-janji-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau sudah berfirman kepada kami. Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami. Sekalipun dunia bergoncang, dunia di sana sini Tuhan kabar menggemparkan. Tetapi kami anak-anak-Mu, percaya kami Tuhan memegang janji-Mu Tuhan. Bahwa Engkaulah Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Itu juga kami mau berdoa Bapa buat bangsa kami. Selamatkan bangsa kami ini Bapa. Ampuni bangsa kami ini. Karena bangsa kami ini banyak kesalahan ya Bapa. Biarlah Tuhan curahkan pertobatan di bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini Tuhan bertobat, datang bersujud kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Pencipta manusia serupa segambar dengan Engkau. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan pertobatan di bangsa kami ini. Biarlah berbalik kepadamu Tuhan. Meninggalkan segala kelakuannya yang tidak baik ya Tuhan. Mulai dari presiden kami. Mulai dari tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan yang selalu mengurapi bangsa kami ini. Biarlah segala lutut berteluk, segala lidah mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Biarlah itu di bangsa kami ini ya Bapa. Karena Engkau sayang sama bangsa kami ini. Karena di bangsa ini banyak anak-anak-Mu Tuhan. Yang setia kepadamu. Kami percaya Bapa, Engkau menyelamatkan bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami Bapa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Iya, puji Tuhan. Ya, makasih ya buat Ibu Esther ya doanya. Ya, ya mungkin ada yang mau sampaikan kali ya untuk tadi firmannya. Saya minta kali Ibu Meske. Bu Meske mungkin ada mau pertanyakan nggak dengan komingguan tadi hambanya, mana yang Anda pilih memberi atau menerima? Silakan Bu Meske bertanya sama hambanya. Shalom, selamat malam Komingguan ya. hambanya. Ya, Iya, firmannya sangat bagus ya, Pak. Ya. Apa ya? Tuhan mengajarkan kita untuk memberi dengan tulus. Karena memberi itu ya akses berkat berlimpah-limpah. Begitu ya, Pak ya? amin, betul. Iya. Firmannya sangat bagus, keren. Tuhan berkati Bapak. Ya, makasih Bu Meske. Memang di hal memberi itu Tuhan ajarkan itu satu perintah ya. Yang ketika kita diberkati, kita juga harus memberkati. Amin. Ya, jadi jangan kita maaf kata ya, orang dunia katakan pelit gitu ya, kikir, itu bahaya. Ya. Kalau kita berani memberikan sesuatu yang kita bisa menjadi berkat buat banyak orang, itu kesukaan Tuhan, Iya. kesenangan Tuhan.
Dan so pasti Tuhan nggak akan tutup mata dan dia tidak akan kurang panjang menolong kita. Pasti kita akan lebih diberkati. Amin. Asal kita lakukannya dengan ketulusan hati. Jangan dengan paksaan ataupun dengan sedih hati ya. Nggak boleh. Iya. Ya, itu aja Bu Meske. Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Bu Meske ya. Mungkin ada yang mau bertanya kembali saat ini, saya minta mungkin buat siapa ini, Pak Robert, silakan Pak Robert, mungkin ada yang mau disampaikan dengan Pak Mingwan. Ada yang mau bertanya? Baiklah, jadi saya coba jawab atau tanggapi daripada sharing firman yang disampaikan oleh hambanya Kumingwan, Iya. bahwa yang tentu di dalam ini bagi saya sendiri juga tentu akan memilih memberi daripada menerima. Dan saya tersirat sekali di Matius 5 sini. Jadi memberi itu tidak harus berupa uang atau apapun. Ya, dapat juga berupa mungkin bantuan, pertolongan lewat misalnya pemikiran, ide-ide atau gagasan-gagasan yang kita berikan, itu juga termasuk kelompok daripada memberi. Di mana tadi saya bilang saya tertarik dengan atau terobsesi di Matius 5 tadi ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Sekalipun di dalam ini misalnya saya memberikan gagasan atau ide-ide yang baik tentang firman Tuhan kepada seseorang dan orang itu tidak dapat menerima, namun saya tidak boleh pula berkecil hati, harus menerimanya dengan lapang dada, karena orang itu yang berbuat demikian tidak bisa menerima, bisa saja ini merupakan ujian daripada Tuhan. Bagaimana kalau orang itu ku jadikan menentang daripada gagasan-gagasanmu yang engkau anggap baik itu. Jadi saya tersirat juga dengan kejadian waktu Musa menyelamatkan orang Israel berhadapan dengan Raja Firaun. Jadi Tuhan juga menyuruh supaya berbicara kepada Raja Firaun, tetapi Tuhan juga mengeraskan hati daripada Raja Firaun itu. Jadi sambil dari situ tuh pembelajarannya, sehingga dalam ini saya tidak perlu berkecil hati atau kecewa. Loh, kan saya ngomongnya yang baik, saya memberikan firman, bukan dari pengertian atau pengalaman yang saya miliki, tetapi pengalaman bersama Tuhan. Nah, di sini saya terus proses diri saya sendiri atau introspeksi diri sendiri supaya untuk mencapai yang namanya ya dengan kata lain supaya saya tetap intim lah dengan Tuhan. Nah, jadi itu yang bisa saya berikan untuk sedikit dulu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Makasih Pak Robert. Sama-sama. Iya. Oke, ya. Ya, mungkin ada lagi saya sampaikan lagi mungkin Siska, Ibu Siska, mungkin ada yang mau disampaikan nggak nih? Ibu Siska? Ibu Siska Ya, mana? Shalom. Ya. Tidak ada yang akan disampaikan, semuanya firman yang disampaikan Pak Mingguan sudah luar biasa. Sudah mengingatkan untuk kita kembali semua. Ya, terima kasih Pak Mingguan. Ya, makasih Bu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Ya, buat Bu Siska ya. Oke, Bu Susan, silakan Ibu Susan. Ada yang mau sampaikan Bu Susan, mana yang Anda pilih ya, memberi atau menerima? Silakan Bu Susan. Memberi yang harusnya dipilih. Iya. Harusnya dipilih itu memberi, karena dengan kita memberi kita akan menjadi berkat buat orang lain ya, karena apa yang Tuhan berikan sama kita bukan untuk diri kita sebetulnya, untuk dibagi-bagikan, berbagi buat orang lain. Terima kasih Pastor, itu khotbahnya memberkati sekali. Amin. Terima kasih Bu Susan. Tuhan berkati ya. Salam sehat. Tuhan memberkati pelayanannya dimanapun Tuhan pakai hamba-Mu. Amin. Amin. Ya, luar biasa ya firman-Nya. Iya.
memang saya akui Komiwan di sini mereka itu punya kasih, suka saling membagi. Saya akui ya, di mana saling ini ya saling melengkapi. Jadi ini firman ini dilengkapi lagi ya sama Komiwan ya. Puji Tuhan, mungkin ada yang lupa diingatkan lagi ya, supaya nanti yang diberkati jangan lupa, jangan dipegang sendiri, jadi sumber berkat. Itu yang Tuhan mau. Ya betul, kalau ingat tadi Komiwan cerita, kekayaan itu bisa seambruk itu ya, tiba-tiba jadi miskin. Bisa tuh dibuat begitu, bisa sekejap buat Tuhan. Banyak sih yang kejadian seperti itu, Pak. Ya, jadi itu sebetulnya peringatan untuk orang yang pelit, gitu ya. Kalau orang yang pelit untuk hak dirinya sendiri, itu hanya dimakan sama belalang pelahap, itu namanya. Ada firmannya kan, Pak? Ya, dimakan belalang pelahap. Tapi kalau kita sering menakur, kita sering memperhatikan orang yang membutuhkan, itu bukannya kita kekurangan, tapi selalu dicukupin dan dicukupi. Limpahan tuh ada terus, ya. Terus terang, saya tuh nggak pekerja dan indah itu. Tapi kok saya dicukupi terus? Kenapa? Saya sadar, iya Tuhan yang memelihara saya. Kenapa? Karena saya tidak bisa melupakan kalau ada orang gitu ya. Kenapa? Yang datang ke rumah itu yang bermacam ragam. Tapi saya dengan kasih yang seperti Bapak katakan, beri. Ya beri gitu ya. Nah ini yang harus kita lakukan. Jadi saling mencukupkan. Ada keseimbangan ya. Jadi bukan jagonya firman aja, tapi kita saling melengkapi, seimbang ya di dalam kasih. Itulah yang dikatakan tadi Komiwan, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau harus melakukannya ya. Di tadi Yohanes 14:1-15 ya. Kita akan mengasihi Tuhan, kita harus melakukannya kehendak Dia. Nah, di sini. Jadi puji Tuhan ya. Nah, saya saat ini mau lempar lagi saat ini. Saya minta mungkin untuk siapa nih? Ibu Rustina, ada yang mau disampaikan enggak tentang ini? Mana yang Anda pilih, memberi atau menerima? Silakan Bu Rustina. Aku senang memberi daripada menerima. Saya sebagai orang Kristen, saya bilang begitu. Jadi ini firman-Nya luar biasa, cukup bagus untuk saya. Saya selalu senang berbagi terhadap orang yang bukan Kristiani, juga saya selalu berbagi. Setiap tahunnya saya bilang gitu, berbagi sama orang-orang yang memerlukan. Padahal saya juga tidak ada suami, saya nyari sendiri, berjuang sendiri ya, usaha dagang. Tapi saya bisa memberi. Setiap tahunnya saya berbagi terhadap orang-orang yang selalu membutuhkannya. Kan di tetangga-tangga saya banyak janda-janda, ya, yang udah nggak punya suami seperti saya juga. Tapi saya bisa berbagi sampai tetangga saya salut, Bude, kenapa Bude nggak berbagi ke saya? Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Terima aja berkat, saya bilang gitu. Yang penting saya tulus hati saya memberkati, saya bilang gitu. Sama ibunya, penting ibu sehat-sehat selalu, saya bilang begitu. Iya, tetangga saya itu yang tukang sapu, Bude selalu luar biasa ya, bisa berbagi seperti itu. Udah gitu. Iya Bu, saya menerima, saya selalu memberi, tidak menerima kalau memang Tuhan sudah tunjukkan kasih setia saya bilang begitu. Saya diajarkan sama oma saya, sama bapak saya, kamu harus berbagi, kamu harus memberi sedikit apapun yang kamu punya, kamu berbagi. Aku ingat sama oma saya, jadi saya itu orang yang nggak pelit Bu, kalau saya ada makanan maupun uang, kalau ada saya berbagi terhadap orang-orang yang suka datang ke tempat saya, Bude, aku nggak punya beras Bude, sedangkan aku juga nggak punya beras, tapi ini saya bagi, saya bilang nggak usah minjem, aku bilang begitu. Puji Tuhan, ya kok bisa mengatakan puji Tuhan, dia orang Kristen kan kalau dikasih puji Tuhan, Tuhan berkati, jadi saya ikut-ikutan Bude, katanya. Dia bilang begitu ya. Jadi saya sukacita untuk berbagi, saya tidak membalas dengan saya sudah berbagi tidak ada imbalan. Amin. Seperti itu Bu ya. Terima kasih Bu. Ya. Ya. Ya, terima kasih ya Bu Rustina ya.
firman-Nya benar luar biasa ya. Jadi memang memberi ini terus, jangan sampai nanti tidak stop memberi, karena nanti kasih akan semakin dingin ya Komengwan ya. Kasih pada akhir zaman akan semakin dingin. Tapi justru anak Tuhan harus dikobarkan kasih ini. Seperti Yusuf ya, membagikan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Kita ini nanti akan banyak saudara-saudara kita ini ya. Nah disitulah nanti Tuhan akan percayakan berkat yang besar. Tapi kita jadi sumber aliran berkat kembali lagi. Amin. Jadi saling mengalirkan, itu yang Tuhan kehendaki ya, supaya nama Tuhan Contoh gitu Bu terhadap orang-orang yang ini. Ya, saat ini mungkin saya minta Pak Rasman, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Rasman. Silakan Pak Rasman. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Koming. Ya, makasih Pak Rasman. Ya, diingatkan kembali masalah memberi. Walaupun kita udah sering dengar firman ini, tapi malam hari kita diingatkan kembali tentang memberi tadi udah disinggung sama Pak Robert tadi, tidak hanya masalah uang, ini menyangkut seluruh hidup, hati, pikiran, jiwa, tubuh. Ini bagian dari ibadah, esensi ibadah kita. Mengampuni juga itu memberi, ya kan? Karena pengampunan. Ya, memberi pengampunan karena kita lagi kan, itu haknya tuh. Lahir dan batin ya, mohon maaf. Amin. Memang mengasihi ini itu cakupannya cukup luas dan memang seperti itu yang Tuhan kehendaki. Ya kita sangat bersyukur malam hari ini diberkati melalui Pak Koming. Terima kasih, Tuhan memberkati Bu. Amin. Terima kasih Pak Rasman. Sehat selalu ya. God bless. Ya, firman-Nya ini semua membangun semuanya ya. Tentang pemberian ini, iya betul. Di samping melayani juga memberi, melayani dalam keluarga itu juga memberi ya. Jangan menerima karena kita lagi sukanya. Begitu dukanya kita nggak mau menerima, itu juga repot ya. Kita harus menerima suka dan dukanya. Itu juga sudah memberi ya. Nah seperti tadi Koming Wan memuji istrinya begitu luar biasa karena dia punya kasih. Nah seperti itulah Koming Wan ya, punya istri ini bukan menerima lagi kita sehat, tapi lagi sakit bagaimana gitu ya. Nah bisakah dia merawat kita? Kalau bisa, nah betul dia kasih daripada Tuhan. Nah di sini ya, ya luar biasa sekali. Ya mungkin ada yang mau disampaikan lagi sekali. Siapa ini saat ini Ibu? Siapa ini Bu Esther? Ada yang mau disampaikan? Iya Bu. Memang iya, firman Tuhan juga bilang lebih baik memberi daripada menerima. Saya juga ya puji Tuhan ya. Saya paling tidak mau meminta. Karena ibu juga udah lama Tuhan nggak pernah aku minta, walaupun dulu keluar rumah tangga itu nggak ada nyari. Kalau mau melayani doa semalam masih bisa. Bu Susan tolong dimatikan mute ya Bu Susan ya, kedengaran ya. Jadi aku nggak mau meminta-minta. Yang penting aku melakukan pekerjaanku dan melayani. Jadi benar yang kita bilang, yang dibilang firman Tuhan itu ya. Kalau kita kan dibilang berilah maka kamu akan diberi. Aku walaupun begitu, walaupun aku nyari duit, nggak punya suami, masih anak-anak masih saya perjuangin ya, puji Tuhan nggak pernah kelaparan sampai hari ini. Puji Tuhan, ada aja berkat. Makanya dibilang orang-orang udah ini mahal itu mahal ini. Tetapi saya kerjain Pak, biar juga tani tol orang kerjain tol pemerintah. Dapat pisang, dapat singkong, dapat serai setiap hari, setiap minggu dapat 200 lah serai. Dapat pisang, dapat ubi, dapat singkong. Yang penting halal itu di dalam hati saya. Saya nggak malas, saya kerjain semua. Karena untuk
kebutuhan anak-anak. Jadi aku benar yang dibilang Tuhan. Berilah maka kamu akan diberi. Sama saudaraku juga. Nah, aku karena ada anakku Pak diangkat Tuhan ya. Jadi suka dikirim sama saya. Itu saya bagi sama saudara saya itu. Semua itu karena Tuhan. Kalau saya pikir Pak dengan cara manusia, tidak mungkin. Karena anakku hanya lulus SMA, enggak kuliah. Tapi bisa diangkat Tuhan, bisa dibawa ke luar negeri, dapat orang luar negeri. Jadi bisa aku ke Israel, bisa aku kalau nggak ada duitku dikirim sekarang. Ya itulah semua kita. Semua itu karena Tuhan, karena kita nggak macam-macam. Kalau melayani pendoa sapati, kita nggak mau macam-macam Pak. Kita terus ikut berdoa, walaupun saya nyari uang, kalau udah waktu doa semalaman, itu Ibu Elia teman saya itu. Ikut kemana-mana melayani, kalau diajak Ibu Elia, ikut saya. Sampai ke Tasikmalaya, sampai kemana, ke Bandung. Ikut, tapi saya paling pantang aku minta-minta. Adik Bapak, orang berada, dulu waktu Bapak mau pulang dibilang, tolongin anak saya dulu, adik sekolahin dulu antar kalau saya nggak ada. Iya. Tapi segitu Bapak pulang nggak pernah dilihat Kak, ditengok kami. Jadi aku nggak mau mengandalkan manusia karena ada firman-Nya, terkutuklah yang mengandalkan manusia, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Aku andalkan Tuhan. Jadi banyak kesaksian-kesaksian saya. Anakku sekali sakit 3 demam berdarah. Saya hanya menangis di kaki Tuhan. Tidak punya uang saya Tuhan. Saya tahu Engkau Bapa penyembuh, sembuh. Anakku lari. Nggak tahu kemana. Aku berdoa. Tidak mau Tuhan ia di neraka. Tidak mau Tuhan. Tidak mau Tuhan. Saya tahu Engkau sanggup memulihkan dia. Memulangkan dia pulang. Nah itulah. Jadi kita harus tetap setia dan sebisa-bisanya kita pelaku firman. Walaupun semua kita nggak bisa melakukan firman itu, tapi kita berusaha lah. Kita hidup di dalam Tuhan, karakter Tuhan ada di dalam hidup kita. Itulah kesaksian saya, Pak. Terima kasih Pak untuk firman-Nya. Kami sudah dikuatkan. Luar biasa Pak. Iya, luar biasa. Ya satu lagi mungkin yang belum ini ada siapa Esther siapa ini ya yang Ibu baca? Esther Mariati itu dari Bu Esther Mariati, mungkin ada yang mau disampaikan enggak ya? Ya, silakan. Halo, selamat kenal Ibu Elia. Tadi saya pikir ini siapa Esther? Ketemu lagi Pak Ko. Makasih Pak Ko firman-Nya yang hari ini benar-benar dikuatkan tentang menerima. Kita memang menerima dan memberi. Memang kita kebanyakan memberi daripada menerima. Karena kita memberi tanpa embel-embel. Yang penting kita memberi dengan ketulusan hati. Memberi pertolongan kepada orang yang walaupun kita tidak kaya, miskin tidak miskin. Yang penting secukupnya. Tuhan memberikan kita secukupnya. Dari kecil saya sudah diajarkan untuk memberi. Walaupun kalau kita kekurangan tidak ada orang memberi. Tapi kita tidak mengharapkan orang memberi pertolongan kepada kita. Karena apa yang Tuhan berikan, Tuhan tidak akan kita sampai kelaparan. Tuhan tidak membiarkan kita sampai tidak bisa makan, tidak bisa minum. Tuhan memberikan apa saja. Walaupun kita dalam kekurangan, dalam kemiskinan, dari kecil, tapi Tuhan memberikan suatu kasih yang begitu besarnya itu, sehingga kita kalau ketemu orang mempunyai satu sepotong roti pun, kalau ada orang kelaparan, kita harus memberikan sebagian dari apa yang kita punya. Memang seperti lagu Mas Perak, tiada padaku, tapi apa yang ku ada, ku berikan pada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kita hari ini benar-benar dari pagi sampai siang ini benar-benar firman Tuhan memberikan kekuatan pada saya, mengingatkan supaya kita selalu memberi pertolongan kepada orang-orang di sekitar kita.
bukan hanya memberi, bukan hanya berupa uang, berupa kekayaan, tapi juga memberikan pertolongan, diskusi, konsultasi, apa yang kita sudah terima dari firman Tuhan itu, kita memberikan kepada orang lain yang tidak mengerti, yang seperti memang kebanyakan orang-orang Kristen, apalagi di Eropa, itu sangat susah, terutama di Italia ini, kan, untuk memberikan penginjilan itu sangat susah, sangat mereka masih, walaupun mereka percaya sama Tuhan, tapi masih bebal, masih keras kepala, apalagi dalam zaman sekarang mereka itu mengejar keuangan, mengejar kerja karena untuk memikirkan masa depan. Tapi kita anak-anak Tuhan diajarkan, jangan kamu khawatir akan segala apapun yang dihadapi tahun-tahun ini. Apakah jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada bencana alam, tentang banjir, gempa bumi, sakit penyakit. Tuhan selalu melindungi anak-anaknya yang percaya kepadanya, dan taat dan setia kepadanya, yang penuh pelayanan, yang penuh dengan kasih yang tulus. Itu yang memberikan kita kekuatan, terutama menerima firman Tuhan. Itu makanan-makanan rohani yang mengubah karakter kita yang lama menjadi baru. Tuhan memberikan semua berubah menjadi baru, supaya kita hidup seperti Kristus. Terima kasih Pak Go dan Ibu. Ya. Terima kasih Bu Esther Mariati, sehat selalu ya, berkati. Ya, amin. Semoga cepat sembuh. Ya, makasih Bu Esther Mariati. Amin ya. Semoga nggak pakai ring ya jantungnya. Amin. Terima kasih. Ya, semoga tulang-tulangnya digantikan Tuhan yang baru, semua kekuatan yang baru. Oke, selamat. Oke, ini ada satu lagi belum. Ibu Maria mungkin yang terakhir. Ibu Maria ada yang mau sampaikan nggak, Maria? Ya, ada sedikit. Soalnya tadi udah komplit. Mana yang Anda pilih, memberi atau menerima? Tentu Anda harus memberi. Memberi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan memberi karena kesian. Beda kesian. Kalau memberi kehendak Tuhan karena kita sadar bahwa semua adalah titip Tuhan, kekayaan, keuangan, semua apa yang kita percayakan. Kalau kita sadar itu ada pemberian, dengan otomatis pasti akan memberi karena bukan milik dia sendiri. Tapi banyak orang yang nggak sadar, makanya jadi pelit. Kenapa? Karena dia itu merasa uang sendiri. Gitu. Nah, tetapi kalau dia menyadari kalau itu semua titipan daripada Bapak Yahweh yang diberikan kekayaan ataupun kelimpahan, dengan otomatis saya percaya orang dewasa dia akan melimpah dan memberi kepada orang-orang dan tidak tahan, terutama untuk hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan dia melayani full heart untuk Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu pentingnya kesadaran bahwa semuanya datangnya dari atas, diberikan dengan kelimpahannya. Makanya kalau sampai ada orang si pelit, belum sadar dan belum dewasa. Itu aja, Tuhan berkati. Iya, puji Tuhan ya. Terima kasih untuk Bu Maria ya. Iya, semua memang Tuhan yang kehendak Tuhan yang mesti dilaksanakan. Puji Tuhan ya. Nanti saya minta untuk doa berkat kemingguan ya. Saya minta untuk angkat satu pujian, mungkin kita masuk nanti di dalam doa ya. Boleh angkat satu pujian Pak Rasman ya. Nanti saya akan doa, kemudian disambung doa berkat kemingguan ya. Ya. Silakan Pak Rasman, angkat satu pujian untuk doa penutup. Semakin bertambah besar
Benar Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau besar dalam kasih anugerah-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa khususnya untuk Ko Mingwan, Tuhan Yesus Kau sembuhkan Bapa. Engkau yang lebih baik Tuhan Yesus di atas segala-galanya Tuhan, dia hamba-Mu Ko Mingwan ini Bapa. Mai Roh Kudus di dalam keluhan jantungnya Bapa, berikan jantung yang baru sehingga tidak pasang ring Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Kami minta pengurapan dari Roh Kudus, urapan kesembuhan. Kinali halabashi karabatu mimata kata karabashana. Kinali halabehana labahatu mimata kokorike mamata karabasande. Mai Roh Kudus Kau pulihkan Bapa dengan segera. Dia akan menjadi saksi untuk nama Engkau Tuhan Yesus. Dan Engkau yang terus mencukupkan Bapa kelimpahan datang Tuhan Yesus. Jagai Tuhan, tidak ada serangan balik di mana dia menyampaikan firman Bapa. Tidak ada roh jahat yang menyerang Kau Mingwan Tuhan. Kau tutup bungkus keluarga besarnya dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Anak cucu mantunya dilindungi senantiasa Tuhan. Kami percaya Kau Mingwan kuat, sehat, sempurna. Tuhan Kau berikan jantung yang baru. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang dahsyat luar biasa. Demikian juga untuk Siska juga Tuhan, di dalam pemulihan-Mu Tuhan Kau sudah sembuhkan Tuhan, sehingga tidak ada sesak napas lagi. Siska sudah sembuh, sudah pulih dari sesak napasnya Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu besar Tuhan Yesus melingkupi Siska, sehingga Siska tidak ada serangan roh jahat yang bisa menguasainya Tuhan, tetapi Kau sudah sembuhkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Ida juga Tuhan Yesus, kami percaya Bu Ida sudah disembuhkan dengan sehat sempurna Tuhan Yesus. Kuat Tuhan Yesus di masa usianya Tuhan, di mana dia tetap berladang Tuhan Yesus, mengerjakan tanggung jawab mereka. Kau sertai Tuhan yang pasukan malaikat-Mu, ada kekuatan ilahi. Terima kasih Bapak, Kau pelihara dia, Kau jagai Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk suamiku juga Tuhan, dia sembuh, dia pulih segera, segala sesuatunya Tuhan dipulihkan Tuhan Yesus, sehingga tidak ada angin-angin jahat yang bisa menyerang ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau berkati Bapak, baik itu Bapak untuk para seman Tuhan. Kami percaya pemulihan demi pemulihan kesehatan sudah Kau sembuhkan Bapak, baik isinya Kau sembuhkan Bapak. Demikian juga Tuhan Yesus, Kau untuk Pak Robert juga Tuhan, Kau berkati Pak Robert senantiasa dan kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus, senantiasa apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil dan sukses senantiasa Tuhan. Berikan dia kekuatan ilahi Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tamu untuk Ibu Meske juga Tuhan. Kami percaya hidup di dalam kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kau jagai, Kau pelihara dia, Kau memberkati senantiasa untuk terus Bapak memuji menyembah Engkau ya Bapak, semakin melekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, jagai senantiasa. Demikian untuk Maria juga Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau jagai Maria selama dia melayani Bapak, banyak pelayanannya Bapak. Untuk Maria jagai pasukan malaikat-Mu Tuhan, tiang awan, tiang api menyertainya Tuhan, kemanapun dia melangkah Bapak, dijauhkan laki-laki hidung belang Tuhan Yesus, tidak bisa menggerecoknya, tidak bisa Bapak menguasai Maria. Maria dikuasai hanya Roh Kudus yang menguasainya Tuhan. Kau jagai dia Tuhan, baik Pebe juga Tuhan Yesus, jagai Bapak, rumahnya penuh dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau jagai. Terima kasih ya Bapak, Kau berkati apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil. Baik untuk Ibu Susan juga, berkati Ibu Susan senantiasa kekuatan kesehatannya Bapak, di mana sebentar lagi anaknya akan merit Tuhan. Siapkan segala sesuatunya Tuhan, kesehatannya, keuangannya, semua persiapan untuk anaknya, pernikahannya sudah Kau siapkan, sudah Kau sediakan segala sesuatunya Tuhan, dengan cuaca yang terang Bapak. Kami percaya semua indah pada waktunya. Berkati Ibu Susan senantiasa. Demikian juga untuk Pak Budi, Bapak berikan di kekuatan kesehatan, Kau lindungi dari angin yang jahat. Terima kasih ya Bapak, kami saat mengucap syukur Tuhan, kami sebentar menerima berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk mengangkat kedua tangan. Mari saudara kita angkat kedua tangan sama-sama. Silakan Pak Mingwan. Ibu Rustina juga berkati Ibu Rustina Tuhan, kayak percaya Ibu Rustina dagangannya, usahanya dibuatnya berhasil, sukses biasa Tuhan, dan kekuatan kesehatan ilahi Engkau yang memberkati kelimpahan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan. Silakan Pak Mingwan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisai-Mu. Kepadamu lah kami semua.
melindungi kau. Tuhan Yesus menyinarinya. Dan sang malam ini sakit, belas kasihan Tuhan turun sehingga kita boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menyebut kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Kak Mingwan ya. Tuhan memberkati pelayanannya, Pak Mingwan. sehat sembuh Terima ya. kasih Bu Elia. Saya Tuhan sudah sembuhkan. Shalom semuanya. Oke, Pak Rasman, terima kasih ya untuk perhatiannya. Ya, selamat malam, selamat istirahat semuanya ya, Bu Susan, Pak Robert ya, oke ya, Pak Komingwan, terima kasih ya. Salam buat Putri. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Salam buat Pak Cinto ya. Ya, makasih sama-sama.